Oke, halo internet, kenalin gue Ditya yang kali ini akan membawa materi perihal DDL ya, atau Data Definition Language. Dan untuk tools yang aku pakai di sini ada PGAdmin ya, atau PGAdmin 4 Gajah. Dan nanti kita pakai PGSQL gitu. Nah, sebelum lanjut, ini ada satu problem set atau studi kasus yang memang nanti akan kita bawa ke depannya buat ngebangun tabel-tabel gitu pakai DDL. Nah, studi kasus yang kita ambil tuh ada yang namanya Artatics, teman-teman. Itu adalah platform digital yang digunakan buat event organizer ya. Entah itu event seperti konser, festival musik, dan lain-lain gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu kata-kata atau kalimat yang di bold gitu, seperti event organizer, terus kategori tiket, customer, dan yang lain. Nah, untungnya di sini kita udah ada entity, atribut, dan yang lain yang udah di predefine. Nah, ada di sini. Nah, tugasku di sini adalah buatlah nge-create entity ini beserta dengan ya optionality serta kalinitas gitu, serta relasinya nanti gimana. Oke, first step yang perlu dilakuin ya, itu kita nge-create satu tabel dulu, database dulu. Database-nya anggaplah aku namain di sini Artatics gitu. Langsung save aja. Oke. Nah, ini umumnya kalau aku cek ini akan kosong ya, karena di sini belum ke define apa-apa. Bahkan kalau dilihat bagian sini, year for database, nah, harusnya akan kosong gitu. Ya, oke, di sini kosong kan. Oke, nggak apa. Langsung aja kita akan nyoba ngebuat satu entity terlebih dahulu gitu. Caranya cukup klik aja yang query to bagian ini. Oke. Nah, kalau udah, baru kita lihat di bagian sini. Di studi kasus ini ada 10 entity ya yang setidaknya akan kita buat ke depannya, 10 tabel yang akan dibuat. Nah, prioritas pertama yang perlu dibuat adalah entity yang dia nggak punya foreign key terlebih dahulu. Kita akan nyoba ngebuat entity yang emang dia bisa berdiri sendiri gitu. Nah, dalam hal ini aku akan nyoba ngedefine dari entity yang pertama, yaitu ada event organizer. Nanti yang kedua itu adalah customer, terus yang ketiga ada kategori tiket, dan terakhir ada artis gitu. Oke. Aku akan nyoba buat nge-build tabel dulu milik si event organizer gitu. Oke, masih 2 menit, aman. Ini table ya. Ini basic syntax. Sebenarnya buat DDL ada create, delete, update, insert, lupa. Pokok itu deh. Ada truncate ya. Tapi kita cukup create doang di sini. Create aja event organizer dari yang udah di define. Event or organizer. Nah, gini. Nah, di dalam sini. Nah, ini kan ada tabel ya, ada tabel nih. Atribut ini artinya adalah kolom-kolomnya. Nah, biasanya kita punya tabel dan dalam tuh kita perlu sebuah kolom gitu. Nah, kolom-kolom ini nanti akan diisi pakai data. Datanya apa aja? Misal dalam hal ini ada ID event organizer. Nah, event organizer kan bisa aja nanti berapa gitu. Anggaplah 1 gitu. Nah, ada 1, ada 2, ada 3 gitu. Jadi ada kolom si IDEO, nanti isinya ya data si ID-nya berapa gitu. Nah, oke. Di sini bisa dilihat ya ada atribut sama tipe data sama UID-nya. Dia tuh tergolong unik kah atau apa, terus no label atau enggak gitu. Oke, yang pertama adalah ID si EO atau ID si milik event organizer gitu. Di define aja. Nah, terus pas udah ini UID ya. Nah, tapi aku gak akan pakai UID, pakainya adalah serial gitu. Serial primary key. Udah. Terus lanjut ada nama dari si EO. EO itu dia varchar 255. Terus nah di sini kita lihat UI-nya kan kosong ya. Berarti nggak apa, kosongin aja. Apakah dia nullable? Di sini dia nggak nullable, jadi berarti no null. Oke. Gitu. Udah deh. Lanjut yang kedua ada email. Tiba-tiba varchar dia anggaplah segini ya, atau enggak kita define 100, nggak mungkin orang bikin email panjang-panjang ya. Dan dia di sini tipenya unik karena nggak mungkin kita nggak ingin ada orang, misal aku orang A dan ada temanku B.
aku nggak mau ada kondisi yang nanti emailnya tuh sama, jadi dianggap unik gitu. Dan dia nggak boleh kosong. Oke, nah kalau udah, kita akan lanjut ke bagian contact person. Ya, cukup lihat aja untuk yang udah di define. Contact person ini varchar 100, terus ini unique juga, unique true, dan dia not. Oke, ini cukup ganggu ya. Nah, gini aja. Not null. Oh, sorry. Contact person di sini boleh nullable. Berarti gini. Nah, gini aja. Terus ada is active. Dia untuk keterangan apakah si event organizer ini aktif atau enggak. Dia boleh yang di sini nggak dikasih default, kita harus isi apa? Karena not null anggaplah nanti defaultnya adalah dia false. Oke, terus ada times time ya. Nah, harusnya kita di sini udah berhasil buat nge-build satu entity, yaitu si tabel event organizer itu. Coba. Oke, apa nih? Oh ini. Oh ini koma. Sorry. Oke, sekarang aku mau nyoba lihat buat di sini tuh udah berhasil atau belum. From event organizer. Oke, ini bagus. Oke, satu entity udah berhasil kita buat ya. Nah, ini basically ini DDL, create table, create dalam-dalam yang kita definisi dalam-dalamnya, kolom-kolomnya. Nah, ini bisa dianggap sebagai DDL. Nah, DDL ini kalau yang basic tuh ada create, truncate, delete, dan yang lain yang udah sempat aku sebut tadi di awal gitu. Oke, nah berarti PR selanjutnya kita akan nyoba ngebuat entity-entity lain, yaitu ada event, terus nanti ada kategori tiket, dan mana yang berisi ada artis. Oke, kita langsung aja mulai buat yang entity yang lain. Create atau apa ini? Event. Oke, event nggak akan kita define dulu. Kita akan coba nge-define yang lain, yaitu yang customer. Oke, customer ada ID customer, serial, dia jadi BK atau kunci dari tabel ini buat identitas lah. Tabel ini tuh punya identitas sendiri gitu. Kita ada nama customer dia varchar. Nah, nama orang kan biasanya nggak panjang-panjang ya. Anggaplah nanti 100 cukup lah. Dia nomor karena nomornya no kosong. Terus ada email dia varchar 100 juga, anggaplah segitu. Terus dia nomor. Terus ada apa nih? Kalau umumnya boleh pakai 255 ini. Oke, ini email udah, habis itu apa tuh? Nomor telepon. Dia tipe datanya adalah varchar. Nah, nomor telepon kan nggak panjang ya. Taruhlah 100 ya. Oke, sorry guys. Di sini email ternyata unique ya. Sama di sini untuk customer nomor telepon juga unique. Nah, ini not. Oke, good. Baru lanjut ke bagian is active. Nah, buat is active sama ini kayaknya cukup salin aja yang sempat kita define sebelumnya, yaitu ini. Nah, ini rapiin dulu. Dah. Coba create, harusnya berhasil. Oke, tabel customer udah, lanjut ke tabel kategori tiket karena dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya foreign key. Oke, table, terus kategori tiket ya. Kategori ada kategori serial, kemudian ada nama kategori. Nah, nama kategori akan jadi identitas dia buat tabel ini. Nama kategorinya sebagai apa gitu. Varchar, nama kategori anggaplah kita nanti nggak usah panjang-panjang, tapi
umumnya pakainya segini. Jadi define aja segini, terus dia not null. Buat null label karena dia nggak yes. Oke, udah buat kartu verifikat kayak cukup gitu aja. Oke, udah. Next, last but not least, ada entity artist. Nah, artis ini bisa berdiri sendiri gitu. Oke. Oke, ini kayaknya aku kebawain ya karena rada nutupin. Oh, oke, sorry. Sama aja, gak ada bedanya. Rectangle. Apa ini? Artis ya. Artis kita isiin isi-isinya. Oke. Di sini ada UID. Ini UID aku gak akan pakai sama kayak sebelumnya. Kita akan pakai serial aja. Buat ID-nya kita akan define pakai serial IWG. Terus kemudian, nah buat yang titit sama isaktif ini cukup salin aja ya, karena udah di definisiin sebelumnya. Biar nggak kerja dua kali. Nah, ini terus kemudian isi sisanya gitu. Ini hapus, kasih gen. Nah ini kita akan lanjut buat isi nama artisnya. Nama artis. Nah, dia Kartar. Nama artis nggak tahu ya panjang atau enggak, tapi define aja 255. Kalau nggak mau panjang-panjang ya 100 cukup. 100 ini karena nama orang nggak mungkin panjang banget kan. Nama panjang dia nggak unik di sini. Oke, define aja genre. Nah di sini ada genre sama tipe. Genre sama tipe. Nah buat di PG SQL karena enum tuh bukan default, kita harus define sendiri. Create type apa, misal nama tipe ya, tipe artis gitu. Tipe artis as enum define. Anggaplah kita pingin untuk si tipe artisnya ini, atau genre dulu deh. Ini apa? Tipe ya. Tipe artisnya tuh nanti dia tipe yang solo kah? Solo atau grup kah? Ya, anggap gitu dah. Untuk sementara itu antara dia solo atau grup. Kalau enggak mungkin band. Nah, anggap gitu. Grup band. Ya, gitu deh pokoknya. Coba create dulu. Satu. Oke, berhasil. Kita udah buat satu ini tipe artis. Terus kemudian kita yang perlu di define sebelumnya adalah genre. Oke, kita nyoba buat tipe satu lagi. Right, type, genre, artis, as, enum. Anggaplah nanti genre tuh ada jazz, ada pop, ada rock, dan ada apa ya? Genre lagu. Gedut. Nah, misal gitu deh. Nah, misal gini. Create aja. Oh, lama ya. Nah, kita udah bikin tipe. Terus yang di define adalah genre. Genre. Mana? Genre kan enum. Enum tadi buat genre adalah genre artis. Udah, gini aja cukup. Dan isinya apa? Not null. Oh, genre boleh null. Jadi yes, ini doang. Terus yang tipe kita akan tipe artis. Artis. Udah. Dan last but not least ada contact person. Person ada Kartar. Anggap 100 gitu ya, karena nggak mungkin panjang. Lalu kita ganti dengan not. Oke, udah sesuai harusnya. Ini jadi PK. Terus yang null label cuman si genre. Oke, berhasil. Kita akan coba lihat tabel sini. Artis berhasil atau enggak? Oke. Udah berhasil semua ya. Nah, entity-entity yang berdiri sendiri udah aku definisiin. Terus kemudian yang perlu lanjutin adalah ngedefine atau kita ngebuat lah, nge-create table-table atau entity yang nanti emang ada hubungan dengan tabel-tabel lain. Nah, untuk video pertama ini, part 1 cukup gitu aja. Nanti kita ketemu lagi di video yang part kedua. Oke. See ya guys.